Terima kasih sebenarnya saya ucapkan kepada saudara-saudara, tidak ada saudara ini sebenarnya. Nah, sudah mau hadir di undangan saya, walaupun secara resmi, tapi terima kasih telah hadir. Nah, pasti bertanya-tanya apa yang saya sampaikan ini, ya kan? Nah, di kehidupan kita di luar, kita pelajari ekonomi, ya. Ekonomi di masyarakat kita ini terkadang ada yang tinggal kalau dalam ilmu ekonomi. Tidak ada keseimbangan, ya kan? Ada yang makin kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Apalagi harus globalisasi sekarang ini, ya. Pokoknya kita bayangkan di luar kan penanganan ekonomi kita, itu adalah memberikan pinjaman dengan hitungan bunga sekian persen, sehingga menjerat masyarakat kita. Saya ini tapi nggak punya uang, pinjam, hanya pinjam. Sebuah cerita kan ada seorang bapak pinjam demi untuk anaknya. Akhirnya benar-benar nggak bisa melunasi. Kolektor datang, ada uangnya? Nggak ada, Pak. Jadi kalau ada, tolong sampaikan jabatan. Ya, nanti kita tahu. Sudah ada yang ini? Nggak ada juga, Pak. Sama loh yang begini. Di telepon juga bisa. Karena dari bilang itu, padahal kalau kita menghindar dari kolektor seperti itu, maka utang kita malah tambah bertambah. Akhirnya bulan berikutnya datang. Boleh saya masuk? Boleh. Bapaknya ada? Ambil telinga-telinga dengan kolektor. Gak ada Pak. Setiap amal dulu pasti bapak gak ada keluar kota atau sebagainya. Nah, ternyata kolektor ini tepan ke anak nanti deh, kalau bapaknya jalan, suruh pakai kaki. Bapak saya kaku. Karena bapaknya ada itu kakinya ketinggalan. Itu kan ternyata bapaknya sembunyi di belakang model dan kakinya kelihatan. Jadi tolong ya tahu bapaknya. Oke. Nah berikutnya seperti itu juga. Akhirnya menghindar. Nah itu apa? Akhirnya ekonomi kita ini dilakukan seperti itu. Akhirnya sudah kaya, usahanya makin kaya, yang miskin ya sudah. Nah, ini saya mau perkenalkan the power of giving. Apa bahasa Indonesia? The power of giving itu berarti kan kekuatan dari kalau kita mengatakan pemberi. Memberi, kekuatan yang memberi kalau dalam bahasa Jawa itu sedekah. Ya, kekuatan dari sedekah. Nah, di sini ada namanya MMM. MMM itu Mafrozi Median Money Box. Kalau kalian bikin browsing atau buka berita, mungkin akan kalian tahu apa itu MMM. Ada yang tidak tahu? Belum. Ada sebagian yang tidak tahu. Nah, mari kita perdalam ini. Ini ada sebuah komunitas. Jadi komunitas ini adalah power of saling membantu antara kita. Sebagai gambaran itu apa yang saya katakan singkatan dari Mafrozi Median Money Box. Jadi walaupun dalam box sistem, tapi merupakan sistem keuangan obligasi baru dengan mata uang makro. Jadi kalau kita mau membantu sekian rupiah. Sistem akan memberikan perintah ke B, C itu butuh bantuan, si C, si D juga butuh bantuan. Nah itu juga sistem akan memberikan perintah. Si A kalau perintah seperti ini langsung. Karena sistem saya adalah saya tidak ada apa-apa, hanya menjadi jembatan untuk si B, si C, dan si D. Karena kalian minta bantuan, silakan yang mau memberi bantuan si A. Kan tidak perlu dikirim ke kolektor. Nanti
ini. Nah, di sini apa yang dijual belikan tidak ada. Tidak ada kalian mau kartu, tapi apa yang harus saya jual di sini atau apa yang harus lakukan di sini? Ya, itu nggak perlu kalian sudah susah. Nah, disingkat menjadi MMM. Ya, MMM itu ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang di dunia. Di dunia itu yang global. Itu kita lebih fokus yang ke Indonesia. Karena kita mata kuliahnya ada sosial, jadi membantu sudah mengerti saja. Ya, kalau yang komunitas untuk MMM Indonesia. Pertanyaannya, si A ini membantu ikhlas tidak ya? Kalau sudah masuk komunitas ini, dari pertama harus bisa membantu suci. Nanti setelah berputar 1 bulan, si A ini mau minta bantuan dan tidak. Ini sudah dibantu. Harus juga si A itu minta bantuan. Kita akan mengingatkan. Awalnya si A ini baru kalian 1 juta dibagi 3. Berapa? 300-an, ada 400. Jadi si A ini dari sistem, karena kamu sudah memberikan bantuan, maka dari usahanya itu, dari program MMM itu memberikan standar 20%. Jadi 200 di dalam akunnya. Saya mau kalau saya untuk membeli apa? HP. Akhirnya 1.200.000 tadi, kalau kita sistem saya mau minta bantuan. Di situ nanti kita kalau berikutnya kita mengatur kepada caranya juga bergambaran. Jadi si B, si C saya perintahkan, kamu kemarin sudah minta bantuan. Nah, kasihan ya teman-teman yang minta bantuan. Nah, tapi juga 200. Akhirnya yang ketiga saya gunakan untuk mentransfer ke si A. Si A mati. Saya tidak berapa. Saya hanya membantu sebagai sistem MMM. Ibaratnya saya menelitikan saja sebagai moderatornya. Ini A transfer sekian 300. Ini transfer 500. Nah, begitu nanti. Nah, bagaimana sistem ini tidak bekerja? Ya, kita kan punya keluarga. Kita juga ada yang mampu, ada yang tidak mampu atau kurang mampu. Jadi kita cari teman supaya ada komunitas baru di dalam MMM. Perlu kalian tahu MMM di Indonesia ini sudah hampir 30 juta orang se-Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah ini multi level? Umpamanya si A ini nanti ada keluarganya mau ikut di dalam bawahnya harus ikut dan sebagainya. Nah, itu enggak. Di dalam MMM dia mau ikut keluarganya boleh, tidak ikut boleh. Ya, jadi kalau si A ini mau ikutkan kakaknya kan, atau adiknya atau bapaknya dan sebagainya, itu akan menjadi komunitas baru. Jadi kalau yang kakaknya ini untuk bantuan, ya kalian bantu. Kalau ada untuk bantuan dari kakaknya nanti saya lakukan saya sini sampai berputar berbeda juta orang. Nah itu sistemnya saling membantu. Kalau kalian tanya, apakah itu seperti arisan? Ya kan? Bukan. Kalau arisan kita dapat itu dianggap utang kan? Mau itu kan ngomong, keluar. Kau sudah keluar ini. 2 juta dari kumpulan dari 5 orang ini. Berarti 5 juta itu utang. Logikanya kalau arisan itu seperti itu. Dapat 5 juta. Alhamdulillah 5 juta. Tapi berikutnya kan dibayar tadi. Arisan dari bocor. Nah, kalau arisan itu kan begitu. Untuk pertama, berikutnya utang. Jadi di dalam MMM itu bukan arisan. Kalau dia minta bantuan, bulan ini aku nggak ada uang. Nggak ikut dulu di MMM. Boleh. Habis itu bulan berikutnya aku lebih banyak uang nih.
Mungkin teman-teman yang lain yang ada bantuan masuk ya, nanti pas kebetulan di sini ada dulu ya sudah mana dibantukan, sama seperti ada butuh HP, lebih lagi laptop, kamu gimana dapat bantu, dapatnya berapa persen, hanya minta dan sebagainya seperti itu perputarannya di dalam mereka. Jadi paham ya? Jadi paham. Jadi sekali lagi ini bukan arisan, bukan juga bisnis. Jadi kalau kata kuncinya satu, kalau tidak ikhlas, jangan itu. Karena banyak orang stres gara-gara itu. Ikut di bisnis online, ternyata penipuan. Nah, banyak itu. Yang kaya mendadak jadi miskin, kadang yang miskin mendadak jadi kaya. Itu dana heran. Kalau di rumah bukan tuyul. Dapat dikatakan di masyarakat kita kan, wah itu kemarin modalnya pesta, sekarang modal 4. Nah, yang heran di dalam gelombang ini jangan kebanyakan kita berpikir bahwa itu tuyul. Ya, di luar itu banyak bisnis-bisnis online, tapi yang itu bukan komunitas. Komunitas untuk mencari kekayaan, tapi memberikan bantu yang pertama bantu sehingga kemudian kita akan dibantu. Apakah kita sadar ketika memberi bantuan harus sadar tanpa paksaan, maknanya saya kamu harus memberi bantuan sekian ini, enggak ada paksaan. Minimal itu hanya 150.000. Nanti kita dapatnya ya berapa persen dari kita bantu, kita itu dapat sekian itu. Banyak kali 150.000. Pokoknya si B, wah, kira aku 100 itu bantu apa? Jangan dulu, ini kan saya kan juga. Di dalam sistem itu standarnya adalah 20%. Berarti kalau 5 juta dari 20% berapa? 1 juta. Akhirnya dia bulan berikutnya bisa dapat bantuan 1 juta ditambah 5 juta. Lagi-lagi ini secara ikhlas ya. Jangan mengharapkan dari 1 juta. Kalau mengharapkan 1 juta, tahunya dengan bisnis-bisnis online yang lain kan itu. Ya. Tapi bisa membantu keuangan kita. Dan kita pakai teknologi ini, kita kan ekonomi sehari punya, besok belum tentu. Apalagi yang jualan bata, hari ini laku, besok belum tentu. Laku, bagi supir. Hari ini ada muatan, besok mau kalau nggak dimana. Kan itu. Saya di tapi mudah-mudahan banyak order ya. Jadi sekali lagi kembali ke MXN ini memang banyak saingannya. Saingannya banyak. Kemarin kita bisnis banyak orang karena melihat komunitas semakin bulan semakin meningkat komunitas orang yang itu. Seperti kita ini memberikan barang penjelasan, kita memberikan komunitas ke orang lain. Orang lain kata, bagaimana caranya? Kita ada. Jadi pertemuan berikutnya kalau kita akan lanjutkan. Nah, semakin orang tertarik, semakin banyak ikut, otomatis komunitas ini akan semakin langgeng. Ya. Tapi banyak orang yang cemburu. Komunitas ini kok makin cantik, makin bagus ini. Akhirnya banyak tidak bisa tahu. Oh, yang itu sudah lama, kalau ini. Nah, kalau orang yang cara berjalan sudah membuktikan, ini bukti ya saya ikut beberapa bulan, beberapa tahun. Kenapa? Nah, jadi kita banyak seperti itu. Saya pun juga mengalami serangan seperti itu. Apa yang kemarin bisa kena tipu? Ya, orang ini berteman. Teman belum sampaikan. Kalau yang ini, si A itu ke si B. Bisa intervensi. Si B ini bisa untuk di komunitas ini. Si B ini tidak nyampaikan di sistem. Ini yang sudah 1 juta,
dia mau bekerja juta, terus 10 juta. Di jutanya cuma 1 juta. Nah, berarti kan yang menyeleweng bukan sistem. Si update yang menyeleweng. Ya. Kalau ditanya, mana hasilnya yang saya untuk bantuan ya? Sistemnya lagi rusak. Padahal itu kan oke, dengan sendiri nyantai aja. Kita ambil di dalam komunitas itu. Proses itu penilaiannya apa namanya keterangan dan kadang juga sendiri pun apa namanya menghadapi keterangan nafsu ini. Kejadian dulu itu makanya biru semua. Makanya nanti kalau depan ada yang itu jangan mau disimpan. Jadi dalam hal ini apa namanya yang pertama sekarang seperti itu. Yang pertama tadi difondasikan dengan keikhlasan, kemudian bantunya dibantunya juga orang lain secara emosi. Nah, bagaimana organisasi bisa berkembang? Di dalam mereka itu ada yang jadi kalau kalian mengambil teman, itu kan bagus ini kalian akan mendapatkan bonus 10% dari JS. Umpamanya kalian itu 1 juta. Tanpa kita sadari di dalam akun kita, di dalam komunitas kita ini diberi bonus sama MMM. Posisi benar-benar termasuk 1A. Kasih bonus 10% dari yang pertama. Bisa dipahami. Nah, itu keunggulan kita. Bagaimana kita mencari teman yang banyak, ya ada kita. Kalau kita mau 10, ya 10%, 6. Nah, itu rewardnya. Bonus untuk permintaan berterima. Untuk 2016, kita ini kan komunitas sudah berdiri sekitar 2013. Kalau di luar sebenarnya. Di rumah kita ini baru 2013. Kalau 2015 menjadi tahun baru ini ada juga kalau kemarin hanya 20 kemudian 30%, sekarang bisa yang kita lakukan bisa berkembang sampai 100%. Oh, kita balasnya juga bisa berkembang menjadi 100%. Caranya bagaimana? Caranya mengiklankan. Orang teman-teman ini di rumah ada internet. Nah, memberikan video Facebook kan semua. Pokoknya, ya kalau itu sudah nampak. Jadi Facebook kita sekarang semuanya ada di sini. Jangan heran kalau ngomongin salah satu dari teman kita masing-masing komunitas sosial itu beriming juga. Berarti juga ikut di kota lain atau bahkan di kampung kita di Surabaya gitu. Ada teman saya yang juga ini. Nah, berarti dia juga share komunitas ini. Komunitas seperti ini sebagainya. Yang bisa itu ada. Nah, tapi kan punya akun sudah dibuat dari gimana kan sudah boleh semua ya. Nah, bisa ditampilkan. Kalian browsing aja MMM, itu banyak. Kalau mau mencari kepastian apa yang ini cuma mau nanya atau sebagainya. Nah, jadi itu. Terus ada nggak manajer? Di dalam sana itu ada manajer. Ada nggak manajer? Ada. Saya pun ada manajer di atas. Kalau kalian ikut saya juga di atas ada manajer. Yang manajer itu yang punya kawan-kawan kita di mana? Di bawahan. Dan manajer kalau kalian mau manajer harus minimal merekrut atau mengajak teman 10 orang. Kalau sekarang ada sekolah yang namanya sekolah untuk menjadi manajer MMM Indonesia. Sekolah. Karena belajar dari sebelum-sebelumnya kami nggak ada sekolah atau bisa manajer. Akhirnya amburadul. Seperti tadi manajer adalah promosi. Bonus kita sebenarnya bonus kita, tapi sama manajer diambil bisa. Akhirnya sekolah manajer ini supaya bisa manajer bisa mengatur awalannya. Jangan tergiur demi komunitas ini langgeng, jangan mengambil keuntungan demi percaya orang lain.
Boleh kata kami leader kalian. Saya itu lagi. Apakah kalian akan percaya lagi dengan komunitas ini? Enggak apa-apa. Ya. Jadi kepercayaan itu besar sekali. Kalian nodai, yang kalau yang ada sama juga tadi kalau bohongi kemana, tidak akan percaya. Akhirnya menentukan komunitas ini. Jadi sekali lagi ikhlas di situ. Nah itu juga ikhlas. Kamu ikut tidak saya kata, tapi penjelasannya itu seperti ini. Kalau kamu butuh bantuan, harus dibantu. Ketika kamu harus membantu, ya nanti siapa saja dengan ikhlas, nggak ada paksaan. Itu harus langsung. Sekulitnya enaknya seperti itu. Begitu baru kulitnya, belum isinya. Ya, tapi bukan kulitnya durian. Kalau kulitnya durian, ada. Jadi kulitnya semangka, kalau mulut di dalamnya manis.